Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 12 yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan juga bisa mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk materi, marilah kita membaca Bismillah bersama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial dalam arus globalisasi. Berarti di situ ada dua variabel ya. Yang pertama yaitu permasalahan sosial dan globalisasi. Nah, permasalahan sosial seperti yang sudah dibahas di video yang lalu merupakan sesuatu yang bisa atau dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, yang kedua globalisasi di sini akan kita pelajari. Jadi apa itu pengertian daripada globalisasi? Mungkin anak-anak pernah mendengar kata globalisasi ya. Itu bisa diartikan sebagai umum, luas, mendunia dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada pokok bahasan kita adalah yang pertama yaitu tentang arti daripada globalisasi, yang kedua itu ruang lingkup dan faktor penyebab globalisasi, yang ketiga permasalahan dan tantangan globalisasi. Yang pertama globalisasi dan fenomenanya. Di situ bisa dilihat ya, ada gambar, di situ ada laptop ya, orang-orang menggunakan laptop, kemudian ada seperti dunia, gambar dunia di tengahnya, kemudian seperti ada jaringan ya kan. Di zaman sekarang ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju ya. Dengan kita menggunakan laptop atau alat komunikasi yang lain, kita bisa mengetahui keadaan di seluruh belahan dunia ya. Itu gambar yang menggambarkan keadaan dunia pada saat ini. Nah, sebenarnya istilah globalisasi ini berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Nah, dari kata tersebut muncullah istilah globe, yaitu model tiruan dunia atau bumi ya, yang kemudian atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati sebenarnya yaitu bulat. Nah, itu asal mula kata globalisasi. Dari situ muncul istilah globalisasi yang bisa diartikan sebagai mendunia seperti itu. Nah, sebagai istilah globalisasi ini digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografik masing-masing berada pada tempat-tempat yang saling berjauhan. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa walaupun kita di tempat yang jauh ya, tapi serasa dekat ya. Maksudnya kita bisa bertukar kabar. Contohnya saja kita sendiri ya di sini. Dengan adanya teknologi berupa handphone, kita bisa mengetahui kabar teman, saudara, atau yang lain yang bahkan tempatnya itu jauh ya, bahkan di luar negeri. Nah, ini istilah globalisasi itu untuk menggambarkan keadaan dunia seperti sekarang ya. Kemudian ada Zoom, Google Meet, dan lain-lain ya kan. Kemudian ada seorang ilmuwan yang mendefinisikan globalisasi itu sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Maksudnya masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung atau saling membutuhkan di hampir semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Makanya kan ada kerjasama ya antara negara satu dengan negara yang lain. Kita sendiri juga hidup itu butuh orang lain, tidak bisa kita hidup sendiri karena kita itu adalah manusia ya, makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, jadi butuh bantuan orang lain dari segi apapun. Nah, dalam terbentuknya secara umum ini ada beberapa globalisasi ya, maksudnya 4 fenomena yang muncul. Yang pertama
perubahan yang sangat cepat di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi serta sarana dan prasarana serta perlengkapan hidup yang diperlukan oleh para anggota masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi dalam bidang iptek ya, sudah bisa dilihat sekarang sudah sangat maju. Kemudian yang kedua, terjadinya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara. Ya, ekonomi itu tidak hanya lokal tapi juga bisa sampai internasional ya. Impor, ekspor dan lain-lain, aktivitas ekonomi dalam perdagangan. Yang ketiga, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa atau bersifat transnasional. Jadi ada kerjasama. Kemudian yang selanjutnya, ada terjadinya perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi secara angka maupun secara data ya, mengenai ideologi, nilai-nilai dan norma-norma sosial sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa, sehingga hubungan sosial ini cenderung bersifat terbuka, bisa menerima perubahan-perubahan sosial yang ada di dunia atau di masyarakat. Yang selanjutnya ada globalisasi secara umum dan juga ada globalisasi kapitalisme. Nah, cara memahami globalisasi kapitalisme ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pendekatan sistem global. Kita mengetahui bahwa dalam pergaulan atau hubungan kerjasama di antara negara-negara dapat dibedakan menjadi negara-negara pusat atau negara-negara dominan dan negara-negara yang periferal atau pinggiran dan negara-negara semi periferal. Jadi di sini ada negara-negara pusat atau dominan yang di situ ekonominya sudah maju ya. Di antara negara-negara dominan itu Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang dan Britania Raya atau yang sering disebut dengan G7. Ini merupakan negara-negara yang sistem ekonominya maju. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pendekatan budaya global ya. Maksudnya di sini banyak sekali budaya-budaya yang dari luar masuk atau budaya kita juga bisa ke internasional ya. Tapi juga harus ditanamkan pada jiwa para pemuda untuk cinta tanah air atau cinta budaya kita sendiri ya. Dalam arti boleh kita tahu atau mempelajari budaya lain tapi tidak melupakan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita sendiri. Karena kan cepat ada di situ diciptakan oleh media massa, karena dengan internet, televisi, radio dan lain-lain itu cepat sekali menyebar. Yang ketiga ada pendekatan masyarakat dan politik global. Pendekatan ini memahamkan kepada kita bahwa dalam globalisasi itu terjadi dominasi politik atau kekuasaan dalam masyarakat oleh kekuatan politik global. Yang keempat ada pendekatan kapitalisme global. Nah, pendekatan ini mengantarkan kita untuk memahami bahwa globalisasi itu berpusat pada perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional atau transnational corporation, disingkat TNC atau multinational corporation atau disingkat MNC, yang wilayah operasionalnya melewati batas lintas negara. Itu ada 4 pendekatan untuk memahami globalisasi kapitalisme. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dan faktor-faktor globalisasi. Jadi di mana saja globalisasi itu kan di awal sudah dijelaskan bahwa ada terjadi di beberapa bidang. Yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Ini kaitannya dengan suatu kehidupan ekonomi yang bersifat terbuka ya. Jadi adanya perdagangan antar negara atau perdagangan bebas dan lain-lain ya, munculnya perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional dan perdagangan bebas ya. Ini termasuk daripada globalisasi ekonomi dan menghilangkan hambatan-hambatannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah globalisasi politik ya. Politik ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi internasional di berbagai negara. Contohnya ASEAN ya. ASEAN merupakan kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian ada PBB ya,
persatuan bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi lain. Kemudian yang selanjutnya ada globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bisa ditandai dengan banyaknya orang di belahan dunia maupun manapun bisa saling terhubung satu sama lain, ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang selanjutnya ada globalisasi bidang sosial dan budaya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya budaya lain pun bisa masuk ke budaya kita, jadi kita harus memilih dan kita tidak boleh melupakan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita sendiri. Yang selanjutnya ada globalisasi agama. Nah, ini terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama. Nah, itu ruang lingkup daripada globalisasi. Kemudian yang selanjutnya faktor-faktor penyebab globalisasi. Ini ada beberapa. Yang pertama itu kemajuan teknologi dan komunikasi serta rendahnya biaya transportasi. Ini juga menyebabkan adanya globalisasi, ya. Kemudian yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kemudian yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Ini faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan sosial dan tantangan akibat globalisasi. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat adanya globalisasi ini ada beberapa macam. Yang pertama, pembangunan cenderung bersifat ekonomi, mengabaikan kepentingan bidang lainnya. Yang kedua, rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional. Yang ketiga, dominasi ekonomi oleh para pemilik modal sehingga menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Itu permasalahan sosial akibat globalisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tantangan globalisasi di tingkat lokal dan nasional. Tantangan yang harus kita hadapi, yang harus dipecahkan bersama. Yang pertama yaitu sikap individualisme atau mementingkan kepentingan diri sendiri, ya kan? Ini juga harus dihadapi bersama. Kemudian memudarnya apresiasi para generasi muda terhadap budaya bangsa, para tokoh pendiri bangsa dan para pemimpin bangsa. Yang ketiga, pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, kemudian diversifikasi masyarakat, keterbukaan yang lebih tinggi, kemudian tuntutan akan kemampuan bersaing dalam kehidupan global. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.